Saudara-saudariku yang terkasih, di gereja kita dengan lantang mengucapkan aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus. Inilah iman kita, luar biasa, rumusan iman yang lahir dari surga melalui tokoh-tokoh penting di dalam gereja, yaitu para rasul. Maka hidup kita bukan sekedar soal makan atau minum, tetapi lebih daripada itu soal surga dengan segala kemegahannya. Rasul Paulus hari ini kembali mengingatkan kita soal iman itu. Rasul Paulus dengan indah mengatakan, "Bagiku hidup adalah Kristus, kematian adalah keuntungan." Rasul Paulus menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya, sebagai sumber kehidupannya. Oleh karena itu, Rasul Paulus tetap kuat meskipun dia menghadapi tantangan. Dan perlu diingat bahwa ketika dia mengatakan bahwa bagiku Kristus adalah kehidupan dan kematian adalah keuntungan, itu dikatakannya ketika dia sedang ada di dalam penjara. Maka Bapak Ibu, umatku yang terkasih, Rasul Paulus hanya mengingatkan kita tentang anugerah yang kita terima, yaitu kita diperkenankan untuk mengakui Kristus, untuk mengakui Dia yang bangkit. Rasul Paulus dalam hidupnya menjadikan Kristus sebagai segala-galanya. Hal ini tentu terinspirasi dari apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, di mana Tuhan mengatakan bahwa Aku adalah jalan, Aku adalah kebenaran, dan Aku adalah hidup. Yesus telah menjadi hidup kita di dunia menuju surga. Maka Dia adalah sumber kehidupan. Yesus menjadi jalan kita, jalan dari dunia ini menuju ke surga. Maka segera kembali kalau kita salah jalan. Segera kembali kalau kita salah pilih jalan. Dan Yesus adalah standar untuk menuju surga, sehingga Dia adalah kebenaran yang sejati, kebenaran yang mengukur hidup kita untuk mendapatkan surga. Maka jalan-jalan di dunia ini boleh saja kemana saja sepuas hati, tetapi ingat, jangan sampai kita keluar dari kebenaran sejati, yaitu Tuhan sendiri. Dia adalah sang kebenaran. Dan Yesus sekali lagi adalah hidup kita. Karena Dia kita ada, karena Dia kita boleh bersuka cita. Kita diingatkan bahwa hidup kita akan hampa kalau kita tinggalkan Kristus. Hidup kita tidak bermakna lagi kalau kita memisahkan diri dari Kristus. Kita akan kelelahan mengarungi dunia kalau bukan Kristus yang menjadi penggerak kita. Bapak Ibu, dengan Kristus kita hidup abadi, meski kita akan pernah mati. Dengan Kristus kita akan hidup kekal, meski kita akan pernah meninggal. Tetapi percayalah, kita akan bangkit. Karena siapa? Karena Kristus. Oleh karena itu, dengan ini tentu kita disadarkan kembali bahwa kematian bukan lagi kemalangan, tetapi kematian adalah keuntungan. Keuntungan karena apa? Keuntungan karena kita akan bersatu kembali secara penuh dengan Kristus, sang jalan kita, kebenaran, dan hidup kita. Maka pengakuan iman kita
bukan hanya untuk diucapkan di gereja, tetapi juga dihayati di luar gereja. Jadikan Kristus sebagai hidup kita. Dengan itu kita bisa bertanya, apa yang kita banggakan dalam hidup? Bukan uang, bukan jabatan, bukan popularitas. Semua itu akan berakhir. Semua itu akan lepas dari kita. Kalau bukan harta yang pergi atau lepas dari kita, kita yang akan pergi dan tak berkuasa lagi atas semua itu. Kalau bukan popularitas yang meninggalkan kita, kitalah yang akan meninggalkan popularitas. Dan kita akan menerima satu gelar, yaitu RIP, di atas batu nisan kita. Ini mau menggambarkan bahwa harta, kekayaan, jabatan atau popularitas hanya bersifat sementara dan tidak mampu untuk kita andalkan selamanya. Jadi, siapa yang kita andalkan? Yang kita andalkan adalah yang kita akui tadi dalam iman kita. Aku percayakan Allah Bapa, akan putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Aku percayakan Roh Kudus dan Gereja Katolik yang kudus. Itulah yang kita andalkan. Lalu apa yang harus kita banggakan? Yang harus kita banggakan adalah yang kita imani, yang kita akui, yang kita percaya. Maka tidak ada salahnya kalau kita menggunakan apa yang dipakai oleh Rasul Paulus tentang imannya. Bagiku hidup adalah Kristus, kematian adalah keuntungan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita tetap hidup dengan mengandalkan iman kita, hidup dengan tetap menjadikan Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kita menuju surga. Tuhan menjaga kita.